mereka bangga tetapi uangnya kurang sebenarnya. Kalau dihitung-hitung ya? Kalau dihitung kalau misalnya ya cuma beberapa ratus ribu, kalau untuk hidup sekarang sebulan kan kayaknya kurang ya. Mungkin untuk di seragamnya. Halo sahabat UMKM dimanapun kalian berada, bertemu lagi di Ngopi Yuk episode kesekian dari NTB Mall. Dan pastinya kita bakal ngebahas hal-hal yang luar biasa yang bisa buat kalian ternganga-nganga, terngiang-ngiang sampai tidur. Gimana ya caranya ya, saya harus mulai dari sekarang kayak gitu. Dan tapi Mimin gak sendirian, Mimin berdua dengan sosok yang luar biasa, salah satu motivator yang ada di NTB khususnya, dan pastinya beliau ini luar biasa. Bukan cuman wajahnya yang cantik jelita, mungkin Ibu bisa dibuka dulu maskernya. Iya. Perkenalkan, beliau adalah Ibu Sayu Wibawati ya. Iya, Direktur langsung dari UD Safir. Luar biasa. Siapa sih yang nggak tahu Nut Safir nih, Bu? Banyak yang belum tahu. Banyak yang belum tahu. Iya. Sekarang kita gubrak ya, Bu ya, biar semua orang tahu apa itu Nut Safir. Betul. Tapi kalau menurut saya sih, Bu, semua orang pasti tahu Nut Safir itu apa. Padahal masih banyak yang belum tahu. Okay. Jadi kadang kita kalau udah merasa seolah kita di atas, kita sudah terkenal, itu kayaknya begitu ada yang nggak tahu, misalkan di suatu acara gitu, tahu Nut Safir nggak gitu. Kadang kan kecewa ya. Betul. Kok nggak kenal sih, Nut Safir itu kan udah juara, udah gini. Salah itu. Jadi kalau misalkan masih ada yang belum tahu, wah pasar nih. Oh, oke. Jadi kalau misalkan dari Lombok aja ada yang belum tahu, berarti Lombok aja masih punya pasar yang luas yang harus kita pasar yang harus kita follow up nih gitu. Okay. Berarti kalau dari Ibu saya sendiri, berarti kalau kalian nggak tahu apa itu Nut Safir, berarti kalian adalah target market kami. Betul, begitu ya? Iya, harus luar gitu. biasa. Jadi jangan merasa udah terkenal terus nggak tahu, terus ngerasa kok bisa nggak tahu sih. Salah. Jadi wah, ini pasar baru nih. Okay. Tapi luar biasa sih Ibu Sayu bisa bertahan. Setahu kami kan Ibu Nut Safir ini sudah ada dari 2012. Sudah hampir 9 tahun kan Bu ya. Dan itu gimana sih Bu cara pertahanan? Jangan dulu deh ke sana. Saya mau lebih nanya ke gimana sih Ibu Sayu dulu awal-awal merintis. Pasti kan susah, apalagi 8 tahunnya lalu ekonomi mungkin masih belum stabil sekarang kayak gitu. Mungkin bisa diceritakan sedikit Ibu. Iya, jadi kalau cerita Nut Safir mungkin banyak teman udah tahu ya awal perjalanan seperti apa, tapi nggak apa-apa kita cerita ya. Jadi awalnya cuma ibu rumah tangga yang belasan tahun hanya ngurus anak, ngurus keluarga, nggak kemana-mana, kuper banget, nggak punya temen, nggak ada kegiatan yang kumpul-kumpul tuh hampir nggak ada. Jadi benar-benar fokus yang keluarga. Nah, ketika anak-anak mulai besar kan banyak waktu luang tuh. Gimana caranya supaya waktu luang itu bisa menjadi peluang, bisa menjadi uang gitu loh, nggak terbuang gitu. Nah, karena kebetulan memang nggak suka nongki-nongki, ya udah kira-kira apa yang ngerjain sesuatu yang bisa dari rumah gitu. Nah, kebetulan kan saya punya anak yang susah makan. Biasanya kalau buat sesuatu tuh harus ada nilai gizinya. Di Lombok kalau kita lihat banyak sekali aneka biji-bijian kan. Betul. Yang saya aslinya bukan orang Lombok. Yang saya tahu di pasar itu, kalau saya pergi ke pasar tradisional di luar Lombok, paling biji-bijian yang kita tahu tuh mungkin biji kedelai, biji kacang hijau, udah gitu. Tetapi begitu di Lombok, macamnya banyak banget kan. Betul. Ada lebui, ada apalagi melinjo, tulang koma lah, banyak lah. Yang pasti yang sampai saya nggak tahu itu biji apa sih gitu. Nah, sedangkan kita tahu biji-bijian itu kan mengandung banyak nilai gizi, benar. zat antioksidannya banyak. Nah, dari sanalah berpikir untuk di zaman sekarang itu kan kita tahu banyak sekali macam penyakit. Iya. Dan biasanya orang lebih memilih makanan yang mengandung nilai gizi daripada cuma camilan yang tidak sehat gitu loh. Nah, itu juga salah satu yang mendorong ketika itu saya membuat biji-bijian itu menjadi kue kering. Karena kalau untuk dibuat menjadi bubur mungkin resiko untuk kerugiannya besar ya. Karena kalau jadi bubur kan harus laku hari itu juga, nggak bisa sampai besok gitu. Jadi akhirnya yaitu ada resep nenek moyang sebenarnya ya, kue kacang tanah kan. Awalnya kue kacang tanah sebenarnya, dan itu ada di mana-mana sebenarnya. Benar, sampai sekarang pun masih. Nah, dari resep dasar kue kacang tanah yang diajarin kakak saya nomor 2 waktu itu, saya bilang sama kakak saya mau bikin kue kacang ini tapi bukan kacang tanah. Kalau kacang tanah banyak yang sudah bikin gitu loh.
Dan kalau kacang tanah kadang kalau untuk anak-anak muda atau untuk ibu-ibu tuh mikirnya kalau kacang tanah bikin jerawat. Iya benar. Jadi pasti malas kan mau makan kan. Tapi kalau misalkan dari kacang hijau, ibu-ibu pasti mau nih beli untuk anaknya karena ada kandungan gizinya. Jadi pertama bikin yang rasa kacang hijau. Kacang hijau itu apa? Kue pertama yang dirilis oleh Kue Nusafir. pertama karena biasanya saya bikin kacang hijau itu jadi bubur, jadi es kacang hijau. Macam-macam ya sudah kacang coba hijau yang itu. lain-lain juga ya Bu sebelum akhirnya fokus di cookies. Untuk anak aja sih. Untuk anak, oke. Biasanya bikin bubur kacang hijau. Saya suka buatin es mambo ya. Es mambo. Tapi dari kacang hijau gitu loh. Karena itu tadi ibu-ibu kan sudah tahu manfaat kacang hijau itu apa buat anak gitu. Jadi pertama kali bikin kacang hijau, rasa kacang hijau, fokusnya waktu itu masih ke anak-anak gitu loh. Tapi ternyata berjalan waktu yang suka kuenya bukan cuma anak-anak. Semua orang suka Semua makan orang kue. suka. Oke. Alhamdulillah. Tuh. Tapi Ibu, kalau misalnya saya tanya kan 8 tahun Ibu buat cookies ini udah lama banget. Tapi saya pernah makan Nusafir ini dulu waktu saya SD. Oh, SD. atau SMP itu pernah ada organisasi gitu kan anak-anak muda di Mataram. Itu kita memang makannya Nusafir. Tapi entah kenapa saya makan sekarang lagi rasanya masih sama. Ya itu Apa yang dipertahankan? Kan orang-orang biasanya yang kalau nggak kemasan yang mengecil, bentuknya yang lebih kecil, tapi kalau ini nggak berubah, Bu. Gimana tuh? Jadi itu salah satu kenapa usaha bisa bertahan. Biasanya kan kalau usaha itu begitu mulai rame, kualitasnya mulai turun. Ada bahan-bahan yang dikurangi, entah bahan-bahan yang diganti dengan harga yang lebih murah. Kalau di Nusafirnya enggak. Jadi resep dasar itu justru kita perbaiki gitu komposisinya. Kita tambah dengan komposisi yang jauh lebih baik, jauh lebih higienis lagi. Jadi resep dasarnya kita masih pertahankan, tetapi kita juga membuat yang premiumnya gitu loh. Jadi yang misalkan ada kemasan yang memang ekonomis, nah itu pakai resep dasar. Resep dasarnya pun kita sudah ubah komposisinya untuk menjadi kue yang bukan dari resep dasarnya lagi gitu loh. Oh, berarti diinovasikan lagi, Iya, tapi betul. rasanya nggak akan berubah. Rasanya nggak akan berubah. Waduh, ini PR banget sih sebetulnya karena nggak semua UMKM atau nggak semua pengusaha bakal mikirin ke sana kan, Bu? Iya, karena biasanya kita misalkan pulang kampung misalnya, ya di sana ada kue yang enak nih, begitu kita datang ke sana rasa berubah tuh pasti kecewa kan. Iya. Nah itu yang kita coba jaga, jangan sampai kualitas berubah, kalau bisa lebih baik lagi kualitasnya. Oke. Gimana menurutnya Ibu Sayu kalau kan banyak kan yang pengusaha-pengusaha yang yang jualannya makanan, terutama yang awal waktu merintisnya itu harganya murah. Begitu tahu pasarnya ternyata banyak yang doyan, dinaikin berkali-kali lipat Bu harganya. Gimana tuh Bu? Menurut Itu Ibu sebenarnya iya. Kalau untuk masalah harga tuh di masing-masing pengusaha mungkin strateginya beda-beda ya. Iya betul. Kalau dari Nusafir sendiri kita menaikkan harga itu karena bahan baku kadang naik, Iya, betul. itu otomatis mau tidak mau kita akan naikkan harga. Kemudian kita juga harus memilih pasar nih, pasar kita ada di posisi mana. Kalau memang menengah ke atas harganya tinggi ya nggak masalah, tapi kalau pasar kita memang menengah ke bawah harganya juga harus ekonomis gitu. Jadi sebenarnya itu tergantung dari pengusahanya, dia punya strategi apa nih di pasar produknya itu. Oke, berarti para pengusaha juga harus tahu target marketnya Iya, itu target kemana marketnya. gitu. Iya betul. Sama-sama semangat. Iya, kita soalnya banyak banget ya. Pengen banget tanyain sama Ibu Sayu karena luar biasa kan mempertahankan usaha itu nggak gampang. Nggak menurut gampang, saya. betul. Karena banyak orang-orang yang usahanya baru setahun 2 tahun selesai. Iya, biasanya seperti itu. Atau Booming ya, rame, betul. tiba-tiba berhenti. Iya kan sekarang banyak banget ya kan kita lihat yang viral nih di mana-mana. Sebulan 2 bulan udah gak ada kelihatan kayak gitu. Tapi kalau Innosafir nih tetap berkelanjutan. Iya, karena itu tadi harus sering ada inovasi yang nggak boleh berhenti gitu loh. Entah itu di perbaikan kualitas ya, mungkin dari produknya, bisa dari kemasannya, terus kemudian pasar yang kita masuk itu misalkan segmen pasarnya kan kita beda-beda nih. Salah satu contoh nih, kalau misalnya saya suka ini ya, kalau lagi ngisi acara gitu paling saya coba kasih contoh itu misalnya
air mineral misalnya. Oke. Jadi air mineral itu ketika dipasarkan, misalkan dijualnya di warung pinggir jalan, itu mungkin harganya cuma 3.000, 2.000, 3.000 ya. Kemudian ketika dia sudah masuk di supermarket, ditata di rak yang bagus, dia naik harganya. Nah, ketika dia masuk di hotel misalnya, masuk di kulkasnya dalam kamar, harganya sudah naik berkali-kali lipat. Oke. Sedangkan kalau itu kita pikir kan rasanya kan sama, tetap aja air putih mau di pinggir jalan, mungkin kalau di hotel airnya dingin, di pinggir jalan pun kan sudah ada ya cool box ya, Iya, jadi cool box. airnya juga bisa dingin. Artinya kan nggak ada beda rasa kan. Betul. Nah dari sanalah bagaimana kita menentukan segmen pasar. Kita pasarnya itu di mana aja, kemudian kita mengemas produknya itu harus seperti apa. Kalau segmennya hotel misalnya, kita kemas seperti apa. Kalau kita masuk retail modern, kemasannya harus seperti apa. Nah itu juga harus diperhatikan untuk kita bisa mempertahankan produk kita gitu loh. Berarti sebetulnya semua produk, semua jenis apapun produknya sebetulnya bisa masuk ke target manapun ya Bu ya? Bisa. Yang penting sesuai dengan standar dari perusahaan yang bekerja sama dengan kita tersebut. Misalnya nih, kalau kita masuk di hotel, kita tahu kan di hotel itu ada banyak sekali sebenarnya kebutuhan hotel yang bisa dipenuhi oleh teman-teman UKM. Misalnya peralatan kamar mandi atau peralatan di meja makannya yang kita lihat kan banyak ya, ketak. Iya, ketak, betul. Nah, kalau misalkan kita bisa memenuhi standarnya hotel itu, kita yakin bisa masuk gitu. Berarti seharusnya yang paling penting tuh kita nih sebagai pengusahanya nggak boleh malas-malas untuk Iya, betul. memenuhi permintaan pasar. Iya, harus belajar gitu loh, harus belajar sekarang kan bisa dari mana aja ya. Kita mau melihat produk dari mana aja sekarang kan bisa googling kan. Jadi apa sih yang kita mau sembunyiin kalau kita punya satu ilmu sekarang itu? Ilmu tuh gampang banget, yang penting kita mau belajar itu aja. Ilmu ada di mana-mana, tapi kalau kita nggak mau belajar ya tetap aja kita nggak pintar. Berarti emang pengalaman nomor 1 ya Bu. Iya, teorinya tuh kita saring teorinya, tapi kita coba satu-satu gitu ya Bu ya. Iya, betul. Menurut Bu Sayu sendiri, kan tadi Ibu Sayu sendiri bilang kalau sebetulnya NTB di Lombok kayak gitu banyak banget bahan baku yang bisa dimanfaatkan dan diolah sebanyak diinovasikan lebih baik lagi gitu. Kalau dari Ibu Sayu sendiri melihat potensi yang ada di NTB ini seperti apa sih Bu? Mulai kita bahas makanan dulu mungkin ya. Gimana menurutnya Ibu Sayu? Ya kalau kita lihat sebenarnya sumber daya alam yang di NTB itu kan melimpah ya. Iya. Mau dari sayurannya sampai kangkungnya kan terkenal di mana-mana itu kangkungnya Lombok. Betul. Ya, kangkungnya kan berbeda dengan kangkung yang ada di Jawa, luar Lombok. iya. Nah, bagaimana caranya kita pinter-pinter aja mengemas kangkung itu bisa go nasional. Sekarang kan udah mulai banyak ya oleh-oleh yang dikemas pakai besek, jadi kangkungnya bisa tahan kalau dibawa ke luar daerah kayak gitu. Jadi tergantung bagaimana kita bisa mengolah sumber daya alam yang ada gitu loh. Kita belajar sumber daya alam yang ada di sekitar kita, jangan sampai keluar dari NTB itu dalam bentuk mentahnya gitu loh. Itu yang masih sangat disayangkan ya. Misalnya contohnya nih, di NTB itu kan penghasil jagung. Betul. Ya, di Pulau Sumbawa itu kalau sudah panen jagungnya melimpah. Banget. Yang dijual keluar jagungnya kan masih bentuknya gelondongan ya. Iya. Nah, misalnya kayak saya nih yang produksi rasa jagung misalnya, saya butuhnya jagungnya sudah dibikin jadi emping jagung. Yang sudah diolah. Yang sudah diolah. Nah, bagaimana caranya supaya NTB bisa mengolahnya? Jangan sampai gelondongnya dijual keluar, kemudian diolah menjadi emping jagung, dijual lagi ke Lombok. Oke, berarti kayak kita ekspor bahan baku, terus kita impor lagi bahan. Iya betul. Jadi sedangkan kita mahal. tahu begitu masuk lagi sudah menjadi bahan jadi kan harganya Lebih berkali-kali mahal. lipat. Iya, betul. Nah itu yang mungkin perlu kita banyak belajar ya, bagaimana ini loh sumber daya alam kita banyak nih di NTB. Ayo kita olah gitu. Benar. Supaya kita tidak membeli bahan jadi yang sebenarnya sumbernya dari NTB. Seperti mete misalnya, mete kan banyak dijual keluar kan gelondongan, tetapi alhamdulillah ya sekarang banyak teman-teman yang sudah mulai mengolah mete menjadi bahan yang sudah setengah jadi. Jadi sudah menjualnya menjadi lebih tinggi kan. Kalau mete gelondongan mungkin 1 kilo cuma 10.000, 15.000. Begitu sudah diolah itu bisa sampai 150.000. Nah itu kan harganya naik 10 kali lipat tuh.
yang artinya dengan naik 10 kali lipat kan dia akan membuka lapangan pekerjaan kan bagi masyarakat sekitar. Nah, itu juga itu juga nanti mungkin kita bahas ya di yang GS SDGs ya. Itu kan juga bagaimana cara kita membuka peluang pekerjaan yang layak bagi masyarakat sekitar. Termasuk itu tadi kayak jagung misalnya diolah menjadi emping. Itu bisa pakai alat sederhana sebenarnya ya untuk mengolah itu. Kalau misalkan itu diolah menjadi emping yang harganya awalnya cuma 5.000 gelondongan, dijual menjadi emping kan bisa 50.000. Iya, benar-benar. Ya kan? Nah, 50.000 itu kalau misalkan dari pengrajinnya sudah dapat untung 20%-nya aja. Artinya kan sisanya dari bahan baku itu kan untuk menggaji karyawannya gitu loh, yang artinya membuka lapangan pekerjaan lagi nih buat masyarakat sekitar. Menurut ibu saya apa sih yang jadi masalahnya? Maksud saya sepertinya semua orang tahu kalau misalnya diproduksi sendiri dari hasil panen sendiri itu bakal jauh lebih bagus dan bakal lebih mahal. Iya. Tapi kenapa orang-orang masih berpikir kayak setelah panen saya mending jual langsung aja keluar? Itu apa sih masalahnya? Bisa jadi kalau yang pernah tak dengar juga ya. Jadi kadang karena peralatan mereka belum punya ya, pengetahuan peralatan belum punya, alatnya akan seperti apa sih kalau misalkan mengolahnya, dan keinginan yang kuat ya, niat yang kuat dulu nih. Kalau untuk mengolah mete itu misalnya butuh alatnya apa kan bisa belajar itu. Betul. Ya. Kemudian kalau misalkan perlu pendampingan bisa datang ke dinas industri mungkin ya, alatnya apa ini misalnya akan didampingi mungkin sama dinas ya untuk peralatannya kan seperti apa gitu. Kemudian bisa jadi juga kebutuhan ekonomi ya, karena mete itu mungkin panennya setahun mungkin 2 kali. Nah, selama 6 bulan menunggu panen itu kan mereka mungkin tidak ada pekerjaan ya. Bisa jadi ada kayak tengkulak nih yang datang, saya bayar nih 1 pohon berapa misalnya, jadi di DP dulu. Nah, bisa jadi itu juga menjadi salah satu faktor yang akhirnya mau ndak mau ya udah saya butuh uang soalnya, jadi ya nggak apa-apa deh saya jual gelondongannya. Jadi begitu panen ya udah langsung disetor ke tengkulak yang mau beli tadi. Itu bisa jadi juga menjadi faktor yang kenapa teman-teman kita masih belum berani untuk memproduksi sendiri. Oke. Berarti itu PR kita sekali ya Bu ya? Iya betul, karena kalau kita lihat kan Sumbawa penghasil mete besar ya. Kalau kita naik Sembalun sepanjang jalan itu kan pohon mete kan banyak banget. Kalau kita lihat yang jalur KLU ya, Lombok Utara ya, itu kan begitu kita turun kan pohon mete sepanjang jalan itu pohon mete. Nah kan sayang banget itu dengan pohon mete berhektar-hektar, tapi ternyata saya selama 1 tahun 2 tahun terakhir ini cari mete di Lombok Utara belum pernah dapat. Itu karena sudah habis dijual keluar? Sepertinya sudah habis dijual gelondongannya. Jadi ada lagi, kalau tak dengar cerita dari teman-teman pengrajin mete itu pekerjaannya yang nggak ada. Kadang pas di musim metenya ada produksi, tiba-tiba musim tanam tembakau atau musim tanam apa atau panen yang lain. Jadi biasanya seperti itu sih. Pasti banyak teman-teman UKM yang mengeluh tentang pekerja yang meminta izin untuk ketika itu panen apa atau lagi tanam apa, karena itu mungkin sudah tradisi keluarga yang mereka harus membantu keluarga untuk tanam padi, untuk panen apa. Kebanyakan gitu. Izinnya ya pekerja ini kadang-kadang gitu. Jadi termasuk mungkin teman-teman yang pengrajin ketak juga sering tak dengar kayak gitu. Jadi produksi ketaknya, Mbak, ini karyawan masih panen apa gitu. Jadi berarti emang yang jadi masalahnya itu juga kesadaran dari jadi pengrajin. Jadi sebenarnya SDA-nya banyak, SDM-nya yang mungkin perlu ditingkatkan kualitasnya untuk belajar mendisiplinkan diri. Gitu. Tapi memang susah sih merubah karakter orang ya Bu ya. Tapi bisa, tapi nggak bisa buru-buru juga sepertinya. Karena emang ngerubah mindset orang itu kan paling susah. Apalagi kalau itu sudah berhubungan dengan tradisi keluarga itu udah susah. Masuknya ke budaya, terbiasa dengan hal-hal yang seperti itu. Jadi kita pengen ngajakin maju juga susah kayaknya Bu ya. Iya. Tapi bukan berarti nggak bisa loh ya Bu ya. Bukan berarti nggak bisa. Ya. Luar biasa sih kalau kita tadi Ibu saya emang udah ngebahas tentang SDGs gitu kan, Sustainable Development Goals. Itu program pemerintah memang 2030 kayaknya semua satu dunia sepertinya. Satu dunia betul. Iya. Tapi
nggak mungkin kita bakal bahas semuanya ya. kebanyakan Bu, ya ampun. Kepanjangan, jadi kita mungkin bisa bakal Lebih lebih fokus. banyak ya, lebih Oke. fokus mungkin kita ke target yang memang kita lagi ngomongin masalah ekonomi. Jadi kita mungkin bakal saya pengen tanya-tanya menurut Ibu, apalagi kan sekarang Ibu bilang kita harus membuat inovasi baru, kemudian kita harus memberdayakan orang-orang di sekitar kita kayak gitu. Terus berarti karena calon pekerja ini makin banyak Bu, tapi lapangan pekerjaan tidak ada, apa yang harus kita tingkatkan? Karena kan nggak semua orang punya pemikiran sekreatif Ibu misalnya nih. Apa yang kira-kira Ibu harus tingkatkan untuk membantu masyarakat yang memang lebih suka bekerja? Misalnya nih, contohnya saya lebih suka kerja, jadi mending saya lebih suka diatur. Jadi Ibu kasihlah saya pekerjaan nih kayak gitu. Apa sih yang terberat Ibu dari misalnya Ibu yang sebagai owner dan direktur untuk melakukan itu? Iya, jadi kalau kita poinnya tentang membuka lapangan pekerjaan yang layak sebenarnya ya. Kalau dibilang di NTB itu banyak pengangguran, iya. Tetapi bukan berarti tidak ada lapangan pekerjaan. Iya. Ya. Jadi kalau saya pernah studi banding ke Jogja, ke Pak Pia-Pia ya. Begitu masuk ruang produksinya, termasuk pernah ke Inakukis di Bandung juga. Itu pekerjanya anak-anak muda semua gitu loh, nggak cuma perempuan gitu, dan benar-benar anak-anak muda yang masih ya mungkin baru lulus SMA, mungkin baru lulus kuliah gitu. Jadi mereka mau bekerja gitu loh, entah itu bekerja hanya untuk belajar mempelajari apa yang dia sedang kerjakan, kemudian dia akan menjadi entrepreneur ya, atau mungkin karena memang dia butuh pekerjaan dan dia akan bekerja di situ selamanya. Mungkin setelah dia bekerja sebagai di tempat produksi, nanti begitu dia bagus akan naik karirnya, bisa jadi ya itu sebagai pekerja. Tetapi kalau kita lihat di NTB ini banyak sekali anak-anak muda yang masih berpikiran saya lebih senang jadi pegawai negeri saya lebih senang jadi honorer gitu. Meskipun kalau kita tahu gaji pegawai negeri yang honor itu berapa sih gitu, bukan berarti merendahkan bukan gitu, tetapi mindset yang masih pengen dengan atribut ASN mereka bangga, tetapi uangnya kurang sebenarnya. Kalau dihitung-hitung ya, kalau misalnya ya cuma beberapa ratus ribu, kalau untuk hidup sekarang sebulan kan kayaknya kurang ya. Mungkin untuk beli seragamnya udah selesai, yang artinya mungkin dia masih membebani orang tuanya. Kemudian kita sering lihat juga ya anak-anak muda yang suka nongkrong di jembatan, ya pakai motor berderet-deret. Iya, pasti seringnya banyak. Nah, itu sering kita lihat gitu. Itu sangat disayangkan gitu loh. Padahal mereka kan usia-usia yang produktif gitu. Mungkin itu masih termasuk salah satu budaya ya dari anak-anak. Mungkin mereka seneng, happy gitu nongki di pinggir jalan. Tapi kalau misalkan mereka mau berpikir nongkrongnya, bensinnya juga pasti masih minta orang tua. Ya kalau mereka masih belum bekerja kan otomatis. Betul. Ya. Nah, jadi salah satu PR kita juga bagaimana merubah mindset tadi itu gitu loh. Jangan hanya pengen jadi ASN gitu. Bekerja di tempat yang mungkin tidak membuat mereka bangga karena tidak pakai seragam, tetapi kalau bekerja di situ bisa mempunyai penghasilan, bisa meningkatkan perekonomian keluarga, ya kemudian punya pengalaman, ya dengan dia bekerja otomatis kan dia punya pengalaman kan, betul, di tempatnya bekerja kalau memang dia bekerja sungguh-sungguh. Itu juga salah satu yang harus dipahami gitu sama generasi yang saat ini masih berpikir pekerjaan maunya yang pakai seragam. Yang pakai seragam, mungkin di mall yang bisa dilihat banyak orang karena dandan cantik, dandan ganteng gitu. Sedangkan kami UKM butuh banyak nih tenaga kerja gitu yang ya bisa jadi gajinya lebih tinggi deh dari honor gitu. Iya. Itu yang masih main gengsi ya Bu ya berarti. Iya, itu yang mungkin perlu dirubah ya mindset dari anak-anak muda sekarang. Karena untuk menjadi pegawai negeri kan jadi honor sampai berapa tahun baru bisa. Saingannya setiap tahun kalau kita tahu lulusan sarjana itu setiap tahun berapa? Iya, nambah terus. Universitas di NTB ada berapa banyak sih? Banyak. Dari satu universitas dia meluluskan berapa sarjana sih? Hampir yang artinya ribuan. 1 tahun dia menganggur, tahun depan dia akan banyak saingan lagi. Iya, betul. Saingannya akan bertambah lagi, sarjana bertambah,
tahun depannya bertambah lagi, tahun depannya bertambah lagi lah. Kalau tetap nunggu peluang untuk menjadi pegawai negeri, ya kapan bisa bekerja gitu, kapan bisa membuat kreasi, kapan Iya, bisa berinovasi. Karena emang nggak bisa dipungkiri ya Bu ya, kalau sekarang itu memang yang paling utama gimana cara buat uangnya gitu. Iya betul. Gimana cara punya uang banyak. Gimana Nggak cara lagi punya uang mikirin saya harus banyak. pakai seragam, saya harus pakai biar Nanti orang kalau dia sudah bisa cari uang, dia bisa bikin seragam, dia bisa menyeragamkan karyawannya, kan begitu. Iya betul. Berarti memang mindset yang harus dirubah ya Bu. Iya. Nggak, kayaknya memang kita masih punya budaya yang saya lebih konsumtif. Jadi kalau jadi ASN ya kerja nggak kerja tetap digaji, Iya. nggak perlu mikir ribet kayak gitu ya Bu ya. Itu sebenarnya PR siapa sih Bu yang kayak gini-gini nih? Nah, Agak muak juga ngelihatnya ya. kita tanya pada rumput yang berbeda. Mungkin sahabat UMKM bisa jawabin, bisa ditulis di kolom komentar, bisa bantu nih. Karena emang kayaknya itu PR terberat pemerintah juga kayaknya. Iya, jadi saya yakin teman-teman UKM juga banyak masalah di tenaga kerja, di SDM-nya. Oke. Kalau menurut Ibu, memang kan sekarang UMKM sedang meroket-meroketnya. Iya, Produk UMKM juga semakin bagus. betul. Dan itu melihat pandangan juga masyarakat yang mungkin mau punya usaha tapi bermasalah, tapi ada jaring tangannya, misalnya kayak modal kan yang paling besar, atau nggak punya inovasi. Itu sebetulnya bisa dirangkul nggak sih Ibu, misalnya sama Ibu Sayu? Ibu saya kan sosok ibunda UMKM kan di NTB gitu. Jadi biasanya kalau teman-teman UKM apa ya, istilahnya apa ya, konsultasi ya. Iya, konsultasi. Biasanya sering ya ngobrol-ngobrol gitu. Mbak saya Sharing-sharing. gimana, Mbak saya gini gitu. Biasanya sih bantunya cariin pasar misalnya. Misalkan saya punya koneksi ABC misalnya, ayo produknya tapi bagusin gitu. Oke. Tapi tolong dibagusin produknya. Biasanya saya tampung nih gitu. Tetapi biasanya saya dibikin banyak kecewa nih sama teman-teman UKM. Begitu saya pesan produk, mereka nggak sedia gitu loh, nggak siap stok gitu. Oke, berarti kayak harus PO. Harus PO. Nah, sedangkan seperti misalnya kalau kita masuk NTB Mall aja misalnya ya, begitu NTB Mall besok ada tamu misalnya, kira-kira barangnya kosong, otomatis kan harus dikirim hari ini. Iya, betul. Tiba-tiba mereka harus bikin dulu, jadinya lusa. Kan otomatis tamu yang mau datang besok nggak kebagian tuh produk yang itu. Kan itu sangat disayangkan gitu. Atau misalkan NTB Mall kan sudah punya pelanggan banyak nih. Ada yang pesen misalnya produknya Nut Safir nih misalnya ya. Mbak saya mau ada tamu hari ini, saya butuh 100 pack Nut Safir misalnya. Otomatis NTB pasti order dong Nut Safir untuk diantar hari itu juga. Karena besok pagi tamunya mau datang. Betul. Nah, kalau saya harus produksi misalkan pasti sore nih, nggak mungkin karyawan udah pulang nih. Kalau saya nggak siap stok, nggak ready stok, otomatis besok pagi saya nggak akan bisa nih ngantar pesanan NTB Mall. Yang rusak namanya NTB Mall pasti, karena pelanggan udah minta request, oke, ada misalnya. Tapi produknya nggak ada. Ternyata produknya nggak ada. Nah, itu juga salah satu apa ya yang tak rasain. Jadi sudah 1 bulan ini ada 3 UKM. Jujur, tapi saya nggak sebut dia UKM-nya apa. Iya, nggak apa-apa Bu. Ada 3 UKM, yang satu produknya, yang pasti produknya masih makanan ya, masih produk makanan. Saya mau masukin ke salah satu toko terbesar nih. Begitu saya minta untuk toko saya sendiri dulu, belum siap. Ini sudah dari saya pesan itu sudah hari ke-5. 1 minggu ya Bu ya? Sedangkan toko yang saya rekomendasikan itu setiap kali pesen bisa sampai 100 sampai 500 pieces. Ini saya pesen cuma 50 pieces. 50 pieces 5 hari belum jadi. 5 hari belum jadi. Satu lagi, ini produk yang ceritanya sudah go nasional, udah terkenal banget deh. Sudah saya bayar di depan. Ini sudah 9 hari. Oke, hampir 2 minggu. Pesen 50 pack juga belum dianterin. Sampai sekarang. Waduh. Ya, sama juga saya pesen produk yang sudah juara nasional juga. Oke Mbak Sayu, saya packing hari ini, saya kirim hari ini ya. Oke, kemudian oh ya ada produk apa yang lain? Yang ini Mbak, oke, saya pesen yang ini. Oh nanti malam tak buatin. Yang ini tak kirim dulu.
kan kita juga kasihan kan, hari ini kirim yang satunya, besok kirim satunya, udah Jadi kirim sekalian dua-duanya aja. Nah itu pun proses juga sampai 1 minggu. Harus kita tanya dulu, Mbak gimana pesanan saya. Lupa kali itu Bu. Ya, jadi itu juga salah satu yang membuat konsumen bisa lari. Betul. Nah itu yang sangat dijaga dari Nusafir. Kenapa Nusafir bisa bertahan? Kenapa konsumen selalu balik dan balik lagi? Karena itu tadi Stok kita mempertahankan pelayanan. Pelayanan itu juga dari sikap, juga dari produknya. Nah dari produknya kita usahakan ready stock. Oke, ya sih pengalaman NTB Mall juga kalau kerjasamanya sama Nusafir, kita butuh seperti acara-acara kemarin atau parcel kayak gitu, nggak pernah bilang nggak ada. Iya, jadi pasti kita langsung datang. Ya langsung ada gitu. Karena itu salah satu bentuk pelayanan supaya kita tidak mengecewakan customer. Karena begitu kita mengecewakan customer, saingan kita di luar ini banyak gitu loh. Di sini pelayanan nggak bagus, orang akan pindah ke tetangga sebelah. Iya. Gitu. Jadi jangan nyalahin tetangga sebelah kalau tetangga sebelah lebih sukses, karena pelayanan kadang kurang memuaskan gitu. Jadi sebetulnya yang paling penting kalau mau jadi pengusaha itu bukan cuma kualitas produknya, tapi kualitas karakter kita yang betul. menjual. Jadi kita harus disiplin, komitmen, kemudian dari komitmen itu kan nanti kita ada konsekuensinya, gitu loh. Karena kita komitmen, konsekuensinya ya pelanggan akan balik lagi. Gitu. Tapi begitu kita nggak komitmen, konsekuensinya pelanggan akan pergi. Oke, luar biasa. Kalau dari Ibu sendiri nih, kalau kita ngomongin pemasaran dari tadi, apalagi sekarang situasinya kan memang nggak sestabil tahun-tahun yang lalu, Bu. Kita selagi ada di pandemi nih, gitu. Gimana sih proses Ibu bertahan di pandemi? Betul. Iya. Nah, sering juga ya sharing sama teman-teman UKM di berbagai acara gitu, sering tak sampein untuk segmen pasar jangan cuma satu. Biasa teman-teman kalau sudah membranding diri produk oleh-oleh, dia hanya punya pasarnya toko oleh-oleh. Oke. Begitu pandemi ada, tokonya tutup, usaha teman-teman juga tutup. Iya, gitu. Karena dia bingung mau jualnya kemana gitu. Jadi usahakan kalau kita punya produk itu kita punya beberapa segmen pasar, jangan cuma satu segmen pasar. Jadi ketika satu segmen pasar itu mengalami sesuatu yang tidak memungkinkan kita untuk masuk lagi, masih ada segmen pasar yang lain. Nah itu yang dilakukan oleh Nusafir. Jadi ketika awal-awal usaha, Nusafir kan sering menjadi sponsorship misalnya di beberapa instansi. Ada AURI, ada Angkatan Laut, ada Angkatan Darat, ada Polda, kemudian ada Poltekpar, Pemprov, Pemkot, banyak lah ya beberapa bank di mana kita bekerja sama. Jadi kalau misalkan mereka ada kegiatan, kita menjadi sponsorship, akhirnya kan dikenal nih produknya sama mereka. Nah, karena produk kita itu untuk oleh-oleh, mereka kalau ada tamu kan nggak perlu datang ke toko oleh-oleh, cukup telepon kita. Misalnya, Bu Sayu, kita mau ada tamu 10 orang, misalnya siapkan sekian box. Kita anterin. Nah itu juga salah satu pasar yang akhirnya bertahan. Seperti waktu gempa dulu kan toko oleh juga tutup ya. Betul. Teman-teman juga banyak yang collab. Itu juga salah satu segmen pasar yang menolong Nusafir bertahan karena mereka ada satgas. Otomatis kan dari pusat kan datang kan untuk melihat, misalkan dari bank misalnya, otomatis bank yang pusat kan datang nih ke kantor yang ada di sini kan untuk melihat kondisi unit-unitnya seperti apa. Nah mereka kan butuh oleh-oleh nih untuk tamu-tamunya mereka. Nah itu juga salah satu yang segmen pasar yang menolong Nusafir ketika toko oleh tutup. Oke. Kalau dari dengar ceritanya Ibu Sayu, apalagi kita udah mini riset juga dikit. Kalau Ibu kan memang pemasarannya lebih banyak ke offline, kenalan-kenalan atau branding diri ke targetnya mungkin menengah ke atas kayak gitu. Pernah nggak sih Ibu saya berpikir sekarang nih orang-orang mainnya digital? Itu kayaknya wajib ya sekarang. Oke. Mau nggak mau harus mau ya. Iya. Nah itu juga yang kita alami ya. Ketika masa pandemi itu juga salah satu yang menolong Nusafir juga bertahan karena online tadi. Iya. Jadi Nusafir juga ikut marketplace ya, beberapa marketplace juga ada. Kemudian juga bekerja sama dengan instansi tadi itu. Nah kebetulan kan ketika kita punya branding ya, ketika kita punya produk yang berkualitas,
ketika suatu instansi itu punya kegiatan, otomatis dia akan mencari dong UKM yang dibina yang punya kualitas. Iya. Nah, ketika salah satu bank punya kegiatan dengan kementerian waktu itu Kemenko Maritim, kemudian BUMN, Kementerian BUMN, Kementerian Koperasi, LKPP juga. Alhamdulillah Nusafir yang kepilih tuh untuk launching produk dari padi UMKM namanya. Jadi itu jualan online di mana semua BUMN diwajibkan untuk belanja. Bayangin BUMN di Indonesia ada berapa? Dan itu ditayangkan live se-Indonesia. Jadi semua kementerian menyaksikan, semua BUMN yang ada di Indonesia semua menyaksikan. Nah itu alhamdulillah Nusafir yang kepilih untuk live dengan Bapak Erick Thohir, Bapak Luhut dari Kemenko, kemudian Bapak Teten Mas Duki dari Kementerian Koperasi, kemudian Bapak Heri dari LKPP. Awalnya dengan Pak Presiden, tapi ternyata Pak Presiden ada halangan. Nah itu juga salah satu manfaat ketika kita punya branding, ketika kita punya kualitas yang nantinya siapapun akan mencari kita. Betul. Nah begitu kita dicari, otomatis kan itu juga peluang juga untuk kita naik branding lagi kan. Benar. Nah begitu kita sudah ngobrol sama Pak Menteri kan itu kita posting di sosmed, kita posting di website, kita posting di mana aja. Betul. Otomatis branding kita akan naik, semakin naik yang artinya kualitas produk juga akan naik dan pasar juga akan semakin yakin dengan produk kita kalau kita memang punya kualitas. Iya. Kalau ngelihat dari produk Ibu Sayu pun kayaknya semua orang udah nggak perlu ragu lagi nih kalau produknya Ibu ya emang bagus gitu. Mungkin salah satu cara Ibu Sayu mempertahankan branding atau lebih biar orang-orang percaya lagi tuh dengan ikut-ikut lomba. Iya itu juga salah satunya ikut lomba karena begitu kita punya piala piala meskipun kadang lomba itu siapapun pasti kalau lomba pengen jadi juara. Betul. Ya. Karena begitu kita jadi juara itu kan prosesnya kan juga panjang itu. Nggak ada lomba yang tidak punya syarat. Ya, biasanya lomba itu pasti banyak persyaratannya. Nah, ketika kita memenuhi persyaratan tadi, disitulah kita belajar gitu. Apa aja sih yang kurang dari perusahaan kita? Karena kita harus memenuhi syarat tersebut. Gitu loh. Betul. Itu poin penting dari sebuah kompetisi itu adalah kita belajar prosesnya ketika kita untuk menjadi juara. Karena misalnya begini nih, salah satu contoh kompetisi ya. Kompetisi biasanya ada misalnya dulu waktu menang juara Blue Band itu pesertanya ada 3.660 bakery seluruh Indonesia, 34 provinsi. Nah, otomatis kalau kita mau menjadi juara kan harus mengalahkan yang 3.000 tadi itu untuk dipilih menjadi sekian dulu. Iya. Nah, ketika dipilih menjadi 34 dari 3.000 dipilih menjadi 34 provinsi. Itu kan kita bersaing tuh. Banget, iya Bu. Nah, bersaingnya itu otomatis kan kita harus menonjolkan kualitas produk kita itu apa sih? Gitu. Nah, jadi yang dinilai itu adalah kearifan lokal yang kita gunakan untuk lomba itu. Jadi produknya ketika dikirim keluar daerah kemana-mana karena judulnya kan oleh-oleh ya, master oleh-oleh. Yang namanya oleh-oleh itu harus bisa aman ketika dikirimkan ke seluruh Indonesia. Jadi ketika diterima oleh customer, oleh-olehnya tuh aman nyampe produknya masih terjaga. Jadi memang kualitas itu nomor satu. Kualitas itu memang hal yang harus dilakukan oleh semua UMKM. Iya betul. Mungkin Bu Sayu sedikit tips singkat untuk sahabat-sahabat UMKM yang mungkin mau merintis, yang mau mulai usaha atau yang sudah punya usaha tapi mungkin mikirnya kok nggak laku-laku produk saya kayak gitu. Menurut Ibu Sayu mungkin tips apa yang paling penting yang harus diutamakan? Jangan pernah menyerah. Jangan menyerah. Jangan pernah menyerah. Ya, karena itu salah satu kunci kita untuk menjadi pengusaha yang sukses. Karena dibutuhkan mental yang kuat, ya. Jadi untuk tidak menyerah itu kita butuh mental yang kuat. Itu yang kadang saya pun mungkin sering ya mengalami, aduh rasanya pengen nyerah ya, aduh kok capek ya, aduh kok. Iya betul. Karena nggak mungkin nih perjalanan saya sekian tahun itu tidak mengalami hambatan. Itu tidak mungkin gitu loh. Jadi hambatannya sangat banyak, sangat beragam, dan saya harus selesaikan satu-satu. Ya, kunci kita untuk memulai usaha itu adalah harus gesit ya. Gesit itu dalam arti kita harus bisa mencari peluangnya apa sih, peluang apa aja. Jadi
sekarang itu yang dibutuhkan masyarakat apa sih? Bukan kita mempunyai produk menurut kita bagus, tapi kalau masyarakat nggak butuh ya nggak akan laku. Iya betul. Tapi produk yang dibutuhkan masyarakat, kemudian kita bisa mengolah dengan bagus, insya Allah itu akan laku. Iya. Dan itu berhasil menurut saya di Ibu Sayu. Bayangin aja Ibu Sayu yang 8 tahun yang lalu modalnya baru cuma 3 jutaan. 3 juta. Ya omsetnya biasa 1 juta 2 juta, sekarang bisa sampai 100 juta sebulan. Bayangin aja. Iya. Jadi emang butuh waktu dan proses yang lama dan gak boleh putus asa ya Bu ya. Dan satu lagi ya, jangan manja, jangan cengeng. Jangan konsumtif juga mungkin ya. Aduh. Karena biasanya teman-teman kalau sudah biasa didampingi, biasa disuapin, ya biasa disuapin itu ibaratnya anak kecil aja deh. Dia disuapin terus, otomatis dia akan malas untuk makan sendiri. Ya kan, dia akan minta disuapin terus gitu. Jadi mungkin mandiri salah satu kunci juga untuk kita bisa sukses. Jadi jangan mungkin nunggu dibantu. Jangan nunggu dibantu. Kalau nunggu dibantu ya kapan kita akan besar. Jadi harus berani nih untuk menentukan perusahaan saya punya tujuannya mau kemana sih gitu loh. Kadang juga teman-teman nggak fokus nih, begitu satu produknya nggak terlalu laku, lihat produk temen yang lain yang laku ikutan. Iya, betul. Begitu yang ini nggak laku, yang lain punya ini ikutan lagi. Nah itu juga salah satu yang nggak fokus. Kalau misalnya kan dari dulu fokus nih bikin kue dari biji-bijian, inovasi menambah rasa, tambah apa lagi perbaikan kualitas. Tetapi orang akhirnya tahu cari kue dari biji-bijian tuh ya Nusafir, cari oleh-oleh Lombok yang betul. berkualitas tuh ya Nusafir, gitu. Camilan bergizi itu ya Nusafir. Iya betul gitu. betul, luar biasa. Ibu saya luar biasa nih. Podcast kita hari ini tuh sebetulnya jujur aja saya pengen panjang banget, banyak banget pengen tahu aktivitasnya seperti apa, pengen lihat juga gimana sih proses yang seluk-beluk yang mungkin orang-orang juga nggak tahu gimana pahit-pahitnya Ibu saya dulu gitu. Betul. Tapi sayangnya waktu ya tidak. Iya. Aduh. Mungkin besok kita bisa upgrade juga nih SD card kita biar lebih banyak lagi. Luar biasa Ibu Sayu, terima kasih kami ucapkan. Luar biasa sekali Ibu. Itu benar-benar motivasi untuk kita semua, benar-benar. Dan mungkin satu pesan Ibu Sayu untuk sahabat UMKM. Mungkin yang belum berkarir atau apa gitu, boleh disampaikan Bu. Iya, oke, buat sahabat yang sedang menonton ya, menjadi pengusaha mungkin berat, tetapi jauh lebih berat ketika kita tidak menjadi siapa-siapa. Waduh. Jangan menyerah, siapkan mental, jadi diri sendiri yang punya prestasi. Itu aja. Jangan ikut-ikutan juga sama Jangan orang. ikut-ikutan. Be yourself aja ya kalau betul. Saya sebetulnya luar biasa. Terima kasih banyak Ibu Sayu. Sebelum kita tutup podcast kita, mungkin mau ngajakin yel-yel Ibu. Oh boleh. Tadi kita sebetulnya udah briefing ya Bu ya. Jadi kita langsung aja. Luar biasa. Singkat aja Bu yel-yelnya. Kalau saya bilang NTB Mall, Ibu bilang semua ada, semua bisa dari NTB untuk Indonesia. Betul. Siap. NTB Mall, semua ada, semua bisa. Dari NTB untuk Indonesia. Luar biasa. Terima kasih banyak Ibu Sayu. Kita tutup podcast kita hari ini yang sangat menyenangkan. Selamat, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Salam sukses. Salam sehat. Salam sehat.